kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Harga kedelai yang terus melejit menyebabkan perajin tahu dan tempe di Banda Aceh menjerit. Komplotan pencurian puluhan tabung oksigen di mes Dinas Kesehatan Pidi ditangkap di beberapa tempat terpisah. KIP Aceh Barat Daya memastikan DCT DPRK memenuhi kuota perempuan 30%. Akibat kemarau panjang, hasil panen gabah di kawasan pertanian Lok Semawe tidak maksimal. Meski demikian, panen padi perdana dari pengembangan lahan tidur tetap menggembirakan. Program pemanfaatan lahan sawah yang terbengkalai di wilayah Lok Semawe untuk menahan laju kenaikan harga beras. Karenanya, pemerintah setempat bersama perusahaan perminyakan PT Pertamina Hulu Energi, PHE, memanfaatkan lahan tidur untuk ketahanan pangan di kawasan ini. Panen padi perdana di lahan seluas 100 hektar di kawasan Cotring Muara II Lok Semawe sudah berlangsung. Panen padi dari hasil memanfaatkan sebagian lahan tidur yang luasnya 16.000 hektar di kawasan itu. Dari luas areal 680 hektar, baru 150 hektar yang digarap petani karena terkendala pasokan air saat musim kemarau. Pada musim hujan, kawasan ini sering banjir akibat tidak adanya normalisasi sungai. Misalnya kalau di musim kering total di sini, nggak sampai air. Kalau musim hujan lebih air di sini, cuman kita mohon kepada dinas terkait, PHI atau pemerintah Kota Lok Semawe bisa membangun tanggul-tanggul sungai atau anak-anak sungai yang sudah dangkal bisa dinormalisasi kembali. Selain kawasan ini, pemerintah Kota Lok Semawe juga akan kembali mengoptimalkan lahan pertanian seluas 1.000 hektar di seluruh wilayah Lok Semawe. Petani diimbau kembali ke sawah agar kebutuhan beras terpenuhi. Di Lok Semawe itu masih punya lahan pertanian dan masih sangat produktif. Menurut data dari Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Peternakan, Lok Semawe sesungguhnya punya itu sekitar lebih kurang 1.000 hektar sekarang itu lahan pertanian. Tentunya akan support untuk terkait dengan ini. Makanya saya katakan tadi bahwa untuk pengembangan lahan pertanian ini tidak hanya bisa dilakukan oleh Pemko sendiri, tetapi ini harus kolaborasi dengan berbagai macam stakeholders yang ada di Lok Semawe. Pemerintah kota menargetkan 3.000 ton bisa dihasilkan dari sawah seluas 1.000 hektar. Namun target produksi gabah masih terkendala faktor cuaca, serangan hama, serta minimnya suplai air saat musim kemarau. Kalau seperti di sini ada lahan terbengkalai lagi, alangkah baiknya kalau misalnya dikembangkan, dan mungkin kalau perlu ada investor dari luar, dari luar Lok Semawe gitu, atau dari luar Aceh juga ada yang mengembangkan, nggak apa-apa. Ini kan akan meningkatkan kemakmuran di masyarakat dan menambah lumbung padi khususnya di Lok Semawe sendiri. Seperti saya dengar tadi Pak Wali Kota, jadi harga beras juga stabil nanti kalau berasnya banyak. Perusahaan plat merah ini membantu traktor tangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di lingkungan sekitar. Alat pertanian ini diharapkan bisa dipergunakan oleh kelompok tani lainnya guna menggarap lahan tidur di daerah itu. Tim Liputan melaporkan dari Lok Semawe. Memasuki tahun politik pada 2024, aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Nagan Raya diingatkan untuk tetap netral.
ASN dilarang berpihak kepada salah satu partai politik peserta pemilu hingga calon presiden, calon wakil presiden. ASN di Nagan Raya dilarang berpose dengan mengacungkan jari dalam bentuk apapun yang nantinya menimbulkan penafsiran beragam dari masyarakat. Peringatan ini disampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang netralitas aparatur sipil negara. Pemkab Nagan Raya mengeluarkan lebih 10 pose foto yang dilarang dan diperbolehkan. Pemkab Nagan Raya terus menyosialisasikan larangan tersebut seperti menempel ikrar netralitas ASN menghadapi pemilu 2024 mendatang. Jika ada ASN yang terbukti tidak netral atau berkampanye untuk calon tertentu, maka akan menerima sanksi tegas. Kita terus mensosialisasikan kepada seluruh ASN agar menjaga netralitas ASN pada penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Kita dilarang memberikan komen, like, and share sesuatu yang itu kaitannya mengarahkan ke salah satu partai atau paslon. Jadi bagi ASN yang nantinya ada laporan ternyata tidak netralitas di lapangan, tentu itu akan kita proses sesuai dengan ketentuan. ASN juga dilarang merespons atau memberi penilaian termasuk berkomentar yang berkaitan dengan politik praktis. Bahkan ASN tidak dibenarkan menyukai unggahan atau membagikan unggahan yang mengandung politik praktis. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Di tengah sorotan minimnya kuota caleg perempuan untuk bersaing pada pemilu 2024, Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh Barat Daya merilis 115 dari 345 caleg yang masuk DCT merupakan caleg perempuan. Para caleg perempuan umumnya bersaing pada tingkatan DPRK Aceh Barat Daya. Keterwakilan mereka memenuhi persyaratan 30% kuota perempuan. Dari 345 caleg DPRK yang masuk DCT per tanggal 4 November 2023, 30% perempuan. Mereka merupakan caleg yang didaftarkan 17 partai politik peserta pemilu 2024 di Aceh Barat Daya. Jumlah caleg yang masuk DCT Dapil 1 berjumlah 138, 93 laki-laki dan 45 caleg perempuan. Dapil 2 ada 113 yang masuk DCT, 73 diantaranya laki-laki dan 40 perempuan. Demikian juga DCT Dapil 3 dari 93 caleg, 64 laki-laki dan 30 caleg perempuan. Setelah pengumuman tanggal 4 November kemarin, jumlah laki 290 orang, perempuan 119 orang, nomor 3 dapil itu semua partai sudah mencukupi keterwakilan 30%. Itu untuk 3 dapil? Untuk 3 dapil. Tahapan selanjutnya kita lagi masuk proses untuk menentukan lokasi titik langsung kampanye. Titik lokasi kampanye yang akan dikampanyekan dimulaikan pada tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari tahun 2024. KIP Aceh Barat Daya sebelumnya menetapkan 350 bacalek dalam DCS. Namun saat masa pencermatan DCT, 3 bacalek mengundurkan diri dan 2 bacalek tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, tinggal 345 bacalek yang ditetapkan dalam DCT caleg DPRK Aceh Barat Daya. Para caleg ini akan memperebutkan 25 kursi DPRK Aceh Barat Daya pada pemilu 2024. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Yang lain mau butuh. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.